Halo Taurus, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita masih reading tentang cinta. Kali ini adalah kabar mantan, mantan pacar, mantan pasangan, mantan gebetan, PDKT, mantan seseorang yang pernah ada di hati kalian atau yang sekarang sedang terlintas dalam pikiran kalian ya. Kita mau baca energinya seperti apa, situasinya seperti apa yang dia ingat tentang diri kamu gitu ya. Kemudian apakah dia akan kembali lagi kepada Taurus gitu ya, kita mau lihat. Dan ini general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semua Taurus. Ambil saja pesan baiknya ya. Dan ini adalah vice versa, energinya bisa kebolak-balik dengan seseorang yang sedang kalian pikirkan. Seseorang yang ada di hati, ada di pikiran kalian. Ini hanya prediksi ya teman-teman Taurus, dan ini hanya fun reading. Kita happy-happy, enjoy-enjoy aja di sini, nggak usah terlalu kebawa perasaan, nggak usah dimasukin ke dalam hati. Ya, bijak-bijak menyikapinya, oke? Aku sudah shuffle kartunya untuk Taurus. Kita mau lihat yang pertama adalah seperti apa situasi dia saat ini. Di sini ada Ten of Wands, kemudian ada Nine of Wands, ada Two of Swords, satu lagi ada Page of Wands. Oke. Kita mau lihat ya, yang pertama itu ada Ten of Wands. Aku melihatnya di sini mantan kamu ya Taurus, kayaknya sekarang itu dia sedang banyak masalah, sedang banyak beban pikiran. Apapun itu ya, bisa jadi aku melihatnya di sini dari aspek keuangan, bisa ya saat ini kayaknya banyak banget yang harus kewajiban-kewajiban yang harus dia selesaikan, banyak banget tagihan-tagihan, tanggung jawab yang harus dia pikul, tetapi bisa jadi di sini kemampuannya itu belum mencukupi gitu ya. Jadi dia banyak pikiran, banyak tanggungan juga gitu. Jadi dia saat ini sedang berusaha untuk menghadapi tantangan dan kesulitan ya dalam hidupnya. Apakah itu di pekerjaan, di keuangan, bisa jadi ini juga kalau misalnya seseorang ini memang sudah cukup lama meninggalkan kamu dan dia sudah memiliki pasangan, ini dia juga memiliki beban, ada masalah dengan pasangannya ya. Dia berusaha untuk mengatasi beban itu, berusaha untuk bisa tetap bertanggung jawab, bisa tetap menjalani hidupnya dengan baik, dan dia berusaha untuk mencari cara untuk menemukan jalan keluar dari semua kesulitannya ini gitu ya. Dan dia berusaha untuk mengelola stresnya. Jadi kalau aku lihat dia benar-benar lagi cukup depresi ya, cukup stres dengan keadaannya gitu ya. Apakah memang secara pribadinya dia dan juga secara lingkungannya dia ya, bisa jadi memang si Sagittarius ini pun kan orangnya cukup royal gitu ya, royal dengan semua orang, dan sekarang kondisinya dia sedang kurang baik sehingga dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pengen berbuat sesuatu tapi dia tidak mampu, dia sedang tidak bisa gitu saat ini ya. Kemudian di kartu kedua di sini masih juga Nine of Wands ya, aku lihat ya. Dia sekarang kondisinya dia adalah dia hanya yang penting dia bisa untuk melindungi dirinya sendiri dulu gitu. Kalau misalnya dia bisa bertahan dengan kondisinya dia, itu dia kayak merasa ya sudah cukup lah, aku berusaha dulu untuk diri aku, berusaha dulu untuk misalnya dia punya keluarga ya, dia berusaha untuk keluarga intinya dulu, mencukupi itu. Dia lagi tidak bisa memikirkan hal-hal yang lain gitu ya, karena dia memang juga sedang mengembalikan apa ya, emosinya dia gitu. Emosinya dia ini juga aku lihat dia sedang tidak stabil ya. Karena bisa jadi dia masih menyimpan kekecewaan, masih menyimpan kesedihan atas perpisahannya dengan kamu gitu. Jadi dia di sini mencoba untuk kuat, dia mencoba untuk tegar, dia mencoba untuk baik-baik saja dilihat dari orang, walaupun di dalam hatinya dia itu ya dia hancur, sedih,
ambyar gitu ya. Dia belajar banget di sini, mau tidak mau ya dia harus bisa mengelola emosinya, dia harus mulai bisa mandiri gitu ya. Terus aku melihatnya di sini juga dia sebenarnya butuh dukungan yang kuat mungkin dari pasangannya, tetapi pasangannya saat ini sepertinya kurang mendukung, keluarganya juga kurang mendukung, jadi dia merasa sepertinya mempertahankan, maaf teman-teman, mempertahankan kekalutannya, kekacauan hatinya itu seorang diri. Padahal dia butuh support, padahal dia butuh dukungan. Gitu aku melihatnya ya. Jadi dia kayak sedih aja gitu. Kok nggak ada sama sekali orang-orang di sekeliling aku sih gitu. Kalau misalnya dia sudah punya pasangan pun saat ini, pasangan ini pun ya tidak mendukung dia juga gitu. Kayak malah justru pasangannya itu kayak kesal gitu. Kenapa sih kok kayak gini? Kayak kemarin kita ketemu nggak kayak gini deh, kayak gitu ya. Kemudian di sini yang ketiga ada Two of Swords ya. Two of Swords di sini memang dia kacau ya, pikirannya itu kacau. Dia ada semacam keraguan dalam hidupnya dia, kayak dia itu pengen ke kanan bener nggak ya, ke kiri bener nggak ya, dia harus kemana ini gitu. Banyak banget hal-hal yang harus dia pertimbangkan ya. Dan dia seperti tidak yakin dengan kalau misalnya pada saat ini dia memutuskan ke A, aduh nanti salah nih, mutusin ke B, aduh nanti dia salah nih gitu. Jadi banyak banget kegalauan yang ada di dalam dirinya. Dia kayak benar-benar kehilangan pegangan ketika dia lepas dari kamu. Kalau aku melihatnya di sini teman-teman Taurus, kalau misalnya dia pergi mengkhianati kamu karena seseorang, awalnya itu dia happy, dia senang ya. Tetapi kemudian dia tersadar bahwa ternyata dia sudah salah pilih gitu ya. Dia telah memilih orang yang salah. Dia melepas kamu itu adalah suatu kesalahannya dia gitu. Bahwa selama ini yang mensupport dia itu adalah Taurus gitu. Bahwa selama ini yang mendukung dia itu adalah Taurus. Saat ini ketika dia susah itu dia diabaikan kayak begitu ya. Sehingga dia kayak nggak punya pegangan. Dia bingung sendiri, dia galau sendiri, dia nggak tahu harus memutuskan apa karena selama ini adalah Taurus lah yang sering menjadi pegangan dia. Ketika dia membutuhkan support, ketika dia membutuhkan jalan keluar, dia akan bertanya kepada Taurus dan seringkali apa yang disarankan, apa yang menjadi pandangan-pandangan Taurus itu memberikan semangat dan memberikan inspirasi untuk dia untuk membuat suatu keputusan yang benar. Dan saat ini dia kehilangan itu, makanya dia galau di sini gitu. Jadi sulit dia untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Untuk membuat prioritas hidupnya apa aja dia bingung nih, aku harus memprioritaskan yang mana dulu, memperbaiki dulu hubunganku dengan dia, memperbaiki dulu keuanganku, atau aku mencari pekerjaan yang lebih baik, atau aku membuka usaha baru saja, atau gimana. Itu kayak berkecamuk dalam hatinya dan dia tidak, kayak nggak punya keputusan gitu aku melihatnya ya. Kemudian di kartu keempat di sini ada Page of Wands ya. Sebenarnya dia saat ini juga sudah memiliki semangat ya. Dia bersemangat untuk memulai sesuatu yang baru gitu ya. Dengan adanya kekacauan keuangannya di sini ya, dia sebenarnya pengen banget punya suatu penghasilan yang lebih baik. Dia pengen punya uang banyak lagi. Bisa jadi dulu dia pernah punya uang banyak, punya penghasilan yang bagus, dan sekarang mungkin dia sedang terpuruk. Itu juga bisa sih kelihatannya begitu. Atau memang ya pekerjaannya dia saat ini sedang tidak menjanjikan banyak hal gitu ya, hanya cukup untuk mencukupi kebutuhannya dia gitu. Jadi di sini dia mencoba untuk menciptakan lagi ide-ide baru, dia lagi sedang memikirkan ide baru apa ya, ingin mencoba hal baru apa ya untuk bisa mengatasi kesepian dia, untuk mengatasi kekacauan keuangannya dia, seperti itu ya. Dia ingin mencari peluang-peluang baru, ingin mengembangkan kreativitasnya dia gitu ya. Aku lihat sih di sini semangatnya dia tinggi untuk itu, untuk mencoba hal baru. Cuman aku melihat dia masih ragu-ragu untuk mewujudkannya. Ketika itu ada ide dalam pikirannya, dia ragu lagi. Ya kalau berhasil, kalau gagal malah ngabisin uang ya, kayak gitulah ya. Jadi keraguan ini itu terus ya, baik dalam pekerjaan, dalam menghadapi apapun, menghadapi usaha, menghadapi hubungan ya,
bimbang aja dia, sampai saat ini dia masih penuh kebimbangan gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat dari apa yang dia ingat atau dia pikirkan tentang kamu ya Taurus. Di sini ada Ace of Cups. Kemudian di sini ada Judgment. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Untuk Ace of Cups yang dia ingat tentang kamu, dia masih terus mengingat koneksi emosional di antara kalian ya, betapa dulu kalian sangat saling mencintai, saling mendukung, betapa kamu sangat memperhatikan dia, betapa kamu punya cinta yang besar untuk dia, kayak begitu ya. Jadi cinta di antara kalian tuh dulu kuat banget, aku melihatnya ya. Bisa jadi pun saat ini, sampai dengan saat ini dia tidak bisa melupakan kamu Taurus ya. Ada penyesalan yang dalam di dalam dirinya dia ketika dia memutuskan ini. Sampai saat ini tuh dia sesali ya, kenapa aku lakukan itu untuk Taurus yang selama ini memiliki cinta, perhatian, support yang begitu besar untuk dia, untuk kesuksesan dia, untuk keberhasilan dia gitu ya. Kemudian di Judgment di sini aku melihatnya ya, kamu itu Taurus, seseorang yang memiliki kemampuan untuk, yaitu tadi ya, apapun yang menjadi persoalannya si dia, kamu itu mampu memberikan jalan keluar, mampu memberikan keputusan, atau misalnya ketika ada suatu masalah di antara kalian, kamu tuh mengevaluasi lagi dengan bijak gitu ya. Kemudian kamu membuat keputusan yang tepat, kamu membuat keputusan yang adil, kamu membuat keputusan yang baik untuk semua pihak gitu ya. Apapun saran-saran yang kamu keluarkan itu sangat bermanfaat untuk dia gitu, aku melihatnya. Makanya di sini dia merasa kagum, masih kagum sama kamu ya. Gimana Taurus memiliki kemampuan dan dapat mengantisipasi segala situasi itu dengan baik, dengan bijak, itu membuat dia kagum sama kamu, dan itu juga membuat dia respect ya sama kamu gitu ya. Kemudian di Nine of Swords ada rasa sedih, ada rasa kekhawatiran di dalam diri dia sebenarnya terhadap kamu gitu. Dia sebenarnya sampai saat ini masih merasakan kesedihannya karena dia masih menyayangi kamu. Dia merasa kayak dia itu sebenarnya masih khawatir, walaupun dia sedang terpuruk, tapi dia khawatir gimana ya keadaan Taurus. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia bisa menjalani hidup ini dengan baik tanpa aku gitu ya. Jadi dia masih saja memikirkan kamu sebenarnya sampai dengan saat ini gitu ya. Dia khawatir hidup kamu kesulitan, dia khawatir kamu menghadapi banyak masalah yang belum terselesaikan, karena dia tahu betul beban kamu, atau apapun ya, beban itu dalam, mungkin bisa dalam keuangan, dalam pemikiran, kamu orangnya itu butuh juga support seperti itu ya. Butuh partner yang solid kayak begitu, dan ketika kalian berdua itu kalian menjalaninya itu dengan sangat baik gitu ya. Tapi kemudian semuanya itu berakhir gitu. Jadi dalam kondisi sekarang itu ya dia tetap merasa kecewa gitu dengan dirinya dia, kenapa meninggalkan kamu, baik terhadap diri kamu sendiri, dia takut kamu terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan, dan dia juga kecewa untuk dirinya sendiri karena setelah meninggalkan kamu ya dia merasa kayak hidupnya tidak jauh lebih baik, tapi malah kayak lebih sulit gitu ya. Sekarang kita mau lihat ya, apakah mantan kamu ini akan kembali sama kamu Taurus ya. Aku melihatnya memang dia masih memiliki perasaan yang kuat ya buat kamu. Tetapi mereka juga balik lagi juga khawatir, memiliki kekhawatiran, memiliki kesulitan yang belum bisa dia hadapi. Jadi ketika dia ingin kembali, dia takutnya malah dia menjadi beban kamu gitu Taurus. Jadi dia ingin menyelesaikan dulu permasalahan-permasalahannya gitu. Jadi dia kembalikan lagi kepada semesta, dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Kalau memang ini harus kembali, ya dia akan kembali. Tetapi keinginan di dalam hatinya itu adalah ingin kembali. Tetapi itu dia redam, itu dia pupuskan sendiri.
ya. Karena dia butuh juga seseorang yang sosok seperti kamu ya, seseorang yang memiliki dukungan emosional yang kuat, sosok yang realistis ya, sosok yang kayak begini nih, mengayomi, menyayangi gitu ya, seperti itu. Tetapi untuk saat ini dia tidak berani melakukan untuk kamu gitu. Oke, sekarang kita lihat ada oracle apa ya. Di sini ada oracle untuk dia, ada right. Kemudian di sini ada I hide behind material things. Untuk right ya. Rite itu apa ya? Ritual. Sebenarnya ritual atau upacara. Sebenarnya ini kayak berdoa lah sebenarnya. Berdoa bisa, meditasi bisa, healing bisa gitu ya sebenarnya maksudnya ya. Jadi di sini kalau misalnya saat ini mantan Taurus tuh kayak lagi melakukan proses penyembuhan untuk dirinya sendiri ya. Dia healing. Dia healing, mungkin di sini dia meningkatkan ibadahnya, dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, dia berusaha untuk melepaskan emosi, melepaskan energi-energi negatif, mencoba untuk menerima kenyataan ini dengan legowo gitu ya. Walaupun hubungan ini sudah berakhir ya, dia berusaha untuk menciptakan babak baru kehidupannya itu yang lebih baik, walaupun sulit melupakan kamu, tetapi dia percaya kalau misalnya dia akan bisa menemukan lagi sosok yang seperti kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia yang sudah terikat ya, dia hanya bisa mengenang-enang lagi segala hal baik yang pernah kamu berikan kepada dia, itu menjadi motivasi dia untuk maju gitu ya. Jadi di sini dia lagi berusaha untuk menyembuhkan jiwa dan emosinya gitu kalau aku lihat ya. Kemudian di oracle I hide behind material things ini aku melihatnya mantan kamu itu selama ini kepada kamu ya Taurus, bisa jadi memang dia ini banyak menghabiskan waktu itu bersama untuk pekerjaannya kah atau bersama teman-temannya kah gitu ya. Jadi sepertinya waktu dia itu memang gak terlalu banyak untuk Taurus gitu, sehingga dia itu seringkali memang menghujani kamu itu dengan lebih banyak hadiah. Misalnya kamu mau, misalnya dia dalam seminggu nggak ketemu kamu gitu ya, nah dalam seminggu itu dia datang itu membawa sesuatu buat kamu supaya kamu tuh nggak marah, supaya kamu tuh nggak kesel gitu ya. Jadi dia sering menghibur kamu, atau misalnya di hari-hari biasa kamu selalu menanyakan mau dikirimin apa, mau dibeliin makanan apa, mau dipaketin apa, kayak gitu ya. Jadi dia selalu bersembunyi di balik hal-hal material seperti itu ya. Dan saat ini ya bisa jadi dia menyesali itu gitu, karena waktu bersama kamu itu sedikit, nggak terlalu banyak gitu, karena dia selalu mementingkan material gitu ya untuk kamu ya. Walaupun memang ya untuk Taurus itu memang senang ya untuk hal-hal seperti itu ya, tetapi tanpa kehadiran seseorang yang dia cintai pun ya Taurus pasti kesal, dan itu dia tahu banget gitu bahwa kamu kesal karena kehadiran dia yang sedikit itu, perhatian dia yang sedikit itu ya. Tetapi ya dia selalu memberikan hadiah-hadiah yang baik untuk kamu, dia tahu banget apa yang kamu suka, kayak begitu ya. Oke, Taurus, sekarang kita mau lihat di sini zodiaknya ya. Mungkin ada zodiak dia yang terkoneksi sama kamu ya. Aku mau ambil mantan Taurus. Oke. Di sini ada Taurus juga. Kemudian ada Leo, ada Scorpio, ada Pisces, kemudian ada Gemini, ada Virgo, ada Aquarius, Aries, kita ambil satu lagi ya. Ada Libra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian kita mau lihat charm huruf ya. Siapa tahu nih ada hurufnya dia, inisialnya dia, nama depan, nama belakang, nama tengah untuk mantan Taurus.
mantan Taurus. Oke. Oke, aku taruh sini ya buat tempatnya biar kelihatan. Oke. Di sini ada T. Di sini ada C. Ada J. Ada F. Ada M. Ada O. Ada O lagi. Ada A. Ada N. Ada P. Sorry, ini tuh Z. Sorry ya teman-teman, maaf, ini tuh Z. Ini ada G. Ada Q, Queen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, aku ambil lagi 3 ya. Ada W. Kemudian ada L. Dan ada I. Oke, aku rasa ini saja Taurus yang aku punya untuk teman-teman Taurus. Semoga menghibur. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Taurus. Terima kasih. Salam.